begitu Iran melakukan balasan serangan dengan mengirim sekitar 300-an senjata ya ke Israel, menghujami bumi Israel. Ada yang sampai, ada yang tidak, dan orang bertanya. Dan satu orang pakar hukum internasional, sahabat saya, Profesor Hikmahanto Yuwana, jangan-jangan kita akan menjelang perang dunia ketiga. Tapi mari kita bahas ini, dan tamu saya khusus membahas konflik selalu datang dengan jutaan penonton. Bang Vita Antasari. Selamat Selamat malam, terima kasih Bung Helmi. makin menyala ini. Iya, senang sekali bisa ketemu lagi bicara. Setiap Iya, kali iya, saya iya, datang iya, kita iya. bicara perang soalnya. Kita bicara perang. Saya Bicara orang perang. kagum dengan seorang Bung Ya, Pitan itu detail gitu. ya, Jadi kalau kita lihat, memang ternyata Israel dengan Iran ini memiliki sejarah panjang hubungan up and down ya, Bung ya. betul, betul, betul. Jadi kalau kita lihat dalam bentangan sejarah, Hmm. sebetulnya interaksi antara dua bangsa ini sudah berlangsung dalam kalkulasi saya itu selama 2562 tahun. Sebelum Masehi dong, Bung ya. Jauh sebelum Masehi. Interaksi mereka pertama itu terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Oke. Di zaman Ketika sebelum Masehi, ketika di kerajaan Persia waktu itu yang sekarang menjadi ya. Iran, itu ada raja agung yang bernama Cyrus the Great atau Koresh Agung, itu memulangkan Hmm. orang-orang Israel yang ditawan selama 70 tahun di kerajaan Babilonia waktu itu. Hmm. Kerajaan Babilonia kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Persia, dan rajanya waktu itu, Cyrus the Great, itu mengirim kembali Hmm. mereka, Dipulangkan. dipulangkan dengan maksud untuk kembali ke tanah Israel waktu itu. Hmm. Tanah Israel dalam definisi di zaman itu, ibu kotanya adalah Samaria di utara. Hmm. Jadi dulu itu ada dua kerajaan, kerajaan Israel di sebelah utara, kerajaan Yudea itu yang kemudian menjadi Palestina itu di sebelah Oke. selatan, ibu Hmm. kotanya Yerusalem. Hmm. Jadi waktu Raja Persia mengirimkan kembali, itu tujuannya pulangkan mereka ke Ke Samaria. Samaria. Ke Samaria. Tapi kemudian mereka balik ke kerajaan Yudea, Hmm. karena mereka bertujuan waktu itu untuk mendirikan kembali bait suci mereka yang diruntuhkan Hmm. pada saat itu sebelum. Ah, itu salah ya. Jadi memang setelah Raja Salomo mati, itu kerajaan Israel Raya yang sebelumnya dipimpin oleh Daud dan Salomo itu menjadi pecah bagi dua. Satu namanya Kerajaan Utara, itu tetap memakai nama Israel, yang terdiri dari 10 suku Israel. Ibu kotanya Samaria. Sementara kerajaan yang di selatan itu dari dua suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, tapi diberi nama Yehuda karena Yehuda lebih dominan dari Benyamin, dan itu ibu kotanya adalah Yerusalem, dan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu adanya di Yerusalem, dan itu masuk ke wilayah kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda itu. Nah, dua kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri sampai akhirnya karena penyembahan berhala mereka, Tuhan itu menghukum mereka dengan memakai bangsa lain. Nah, kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur atau Assyria, ya. Jadi mereka akhirnya ditaklukkan wilayahnya, lalu orangnya tuh dibawa, dibuang, diserahkan ke segala macam bangsa yang sudah ditaklukkan juga oleh kerajaan Asyur. Nah, itu kerajaan selatan ya, kerajaan utara itu yang ibu kota Samaria. Sementara itu yang ditaklukkan oleh Raja Babel Nebukadnezar itu adalah kerajaan selatan yang ibu kotanya di Yerusalem, yang ada Bait Allah itu. Sama halnya mereka juga dibuang. Banyak orang Yahudi itu dibuang. Nebukadnezar 3 kali menyerang kerajaan Yehuda. Dan penyerangan pertama dia bawa orang buangan juga, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu pada pembuangan pertama. Lalu pembuangan kedua setelah penaklukan kedua. Dan yang ketiga terakhir itulah pada waktu dia menaklukkan, menghancurkan kota Yerusalem bersama dengan um, bait Allahnya yang dihancurkan. Lalu mereka dibuang. Orang Yehuda, kerajaan selatan yang beribu kota Yerusalem itu yang dibuang ke Babel. Nah, setelah itu kita bisa lihat Babel lalu mengalami
penurunan. Ketika Nebukadnezar mati, lalu Babel diganti oleh anaknya Nabonidus, tapi Nabonidus itu tidak tertarik pada politik, dia lebih suka tertarik kepada mencari barang-barang antik, lalu akhirnya kerajaannya itu dipercayakan kepada anaknya lagi yang namanya Belsasar. Dan pada zaman Belsasar itulah yang dicatat atau diceritakan dalam kitab Daniel pasal yang kelima dan seterusnya, itu datanglah bala tentara Persia, media Persia di bawah pimpinan Kores yang akhirnya menaklukkan, membunuh Belsasar dan menaklukkan kerajaan Babel yang besar itu. Sehingga sekarang yang berkuasa di dunia pada waktu itu adalah kerajaan Persia. Nah, pada saat itu ketika Raja Kores berkuasa, nah orang Yahudi, yaitu orang-orang kerajaan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem itu, mereka ada di sana. Dan karena itu lalu dipulangkan. Jadi bukan dipulangkan ke Samaria, bagaimana mereka bangsa Yehuda dipulang ke ibu kotanya kerajaan utara. Tidak. Ya. Jadi memang mereka dipulangkan karena mereka orang Yehuda, ibu kotanya Yerusalem yang di tanah Palestina itu, yaitu mereka pulang ke Palestina itu. Palestina itu kan tanahnya mereka. Ya, mereka pulang. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa mereka mau dipulangkan ke Samaria, tapi mereka perginya ke Yerusalem dan bangun Bait Allah. Memang itu pulang ke tanah mereka sendiri karena itu adalah kerajaan selatan, bukan kerajaan utara. Ya, oke, lanjut. pada saat masa pembuangan itu. Nah, disitulah mulai terjadi penyimpangan. Nah, itu peristiwa sudah sangat jauh. Nah, kalau kita ingat ya, mungkin Bung Helmi juga waktu masih sekolah dulu itu sekitar tahun 78 itu ada Boney M. Boney M. Mengeluarkan The River of Babylon. ya, lagu Rivers of Babylon. Rivers of Babylon itu sebetulnya adalah lagu Yahudi. Jadi kita nggak tahu, kita nyanyi aja Kita disko-disko aja waktu itu. Kita nggak tahu itu Baik, lagu Yahudi ya. karena syair lagu itu diambil mentah-mentah dari kitab Zaburnya orang Yahudi pasal 137. Itu disalin mentah-mentah yang menjadi lirik lagu Rivers of Babylon itu. Baru setelah 2516 tahun syair lagu aslinya itu dipopulerkan oleh Boney M dalam lagu Rivers of Babylon yang kita tidak tahu menahu, kita pakai joget, pakai disco aja rame waktu itu. Nah, itulah lagu aslinya. Tapi itulah interaksi dua bangsa itu. Ya, eh, ya betul ya. Nah itu yang saya bilang tadi itu berbicara tentang bangsa Yehuda, bangsa Yehuda yang bukan yang kerajaan selatan ini ya, bukan yang kerajaan utara. Dan inilah yang mereka dibawa ke pembuangan Babel itu. Nah mereka mengingat, sementara mereka ada di sana, mereka mengingat tanah air mereka. Makanya muncullah Mazmur 137 itu, yaitu di tepian sungai-sungai Babylon itu. Mazmur 137 mereka mengingat Sion. Nah, coba kalau kita melihat ke Alkitab ya. Mazmur 137 ya, ini ya. Di tepi sungai-sungai Babel. By the rivers of Babylon. Ya, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Sion ini apa? Ini bait Allah. Jadi justru ini menunjukkan bahwa yang ditawan di Babilonia ini adalah kerajaan selatan yang memang beribu kotanya di Yerusalem. Jadi mereka tidak pulang ke uh, Samaria lalu akhirnya jalan ke Yerusalem. Tidak, ini memang aslinya mereka dari sana. Makanya mereka bilang uh, sebab di sanalah orang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang menyiksa kita, meminta kita menyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah nyanyian bagi kami, nyanyian dari Sion. Ini nyanyian dari Sion ini apa? Nyanyian di bait Allah. Ya. Makanya ayat 5, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jadi memang mereka itu pemilik Yerusalem.
ya, pemilik Yerusalem. Maka ini kembali meneguhkan tadi, waktu mereka pulang itu memang pulang ke tanah air mereka Yerusalem, bukan pulang ke aslinya mau pulang ke Samaria lalu berbelok ke Yerusalem. Nah, tapi betul itu lagu By the Rivers of Babylon itu adalah lagu yang dicipta dalam konteks itu, ya, dalam konteks pembuangan di Babel. Nah, kalau saudara mau uh, cari tahu atau mau tahu lebih dalam tentang kisah di balik itu, ya, Mazmur 137 tentang cerita Babylon itu, saudara bisa cari khotbah saya itu, ya. Saya sudah bahas itu. Temanya adalah ini, ya. Ini khotbah saya ini, ya. Rivers by the Rivers of Babylon. Di sini saya bahas panjang lebar tentang kisah penawanan dan penderitaan orang Yahudi waktu mereka ada di pembuangan Babilonia. Oke, kita lanjut, ya. pada masa dulu. Nah, ini adalah fase pertama. Enggak, masa itu saya potong. Ya. Mereka mesra nggak ya? Dipulangkan atau memang itu Mereka diusir pulang, Pak. diusir? Diusir pulang. Mereka diusir pulang. Nah, kenapa mereka diusir pulang? Karena waktu mereka dibawa sebagai tawanan daripada Raja Babel itu, mereka semua peralatan bait suci mereka yang dari emas-emas itu dibawa waktu itu ke Babilonia. Tetapi kemudian apa namanya ditaruh di sana, dan waktu kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Nah, gara-gara ada peralatan-peralatan sembahyang itu, maka kerajaan Persia waktu itu dilanda banyak bencana. Banyak musibah, banyak bencana, bahkan patung sesembahannya itu jatuh, patah, segala macam. Kayak kena tulah gitu. Karena kena tulah. Nah, akibat itu Raja Cyrus the Great waktu itu mengatakan, kamu pulang. Gara-gara kamu diusir. Gara-gara kamu ini ke negeri saya jadi kayak begini, penuh dengan tulah. Diusir pulang waktu mereka itu. Untuk ke Samaria waktu itu tujuannya. Tapi mereka kemudian pergi ke bagian selatan, ke kerajaan Yudea, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan menjadi tanah Palestina. Nah, itu adalah fase pertama. Ya, ini lagi-lagi salah. Jadi sebenarnya orang Yahudi pulang dari pembuangan itu bukan karena diusir dari Persia. Tidak. Perlu diketahui bahwa Raja Sirus itu, ya, atau Raja Kores itu, dia justru berbuat baik kepada orang Yahudi. Jadi ceritanya begini, pada waktu dia menaklukkan Babilonia, nah kan Babel pada waktu itu kan bangsa yang luar biasa hebat seperti kerajaan adik kuasa, dan tidak ada orang membayangkan bahwa Babel itu bisa hancur. Tapi ternyata Babel itu bisa hancur di tangan Kores, Raja Persia itu. Nah, pada waktu itu si Kores itu berpikir begini, bahwa bagaimana mungkin ya Babel sebesar itu bisa dihancurkan oleh dia. Lalu dia mencari tahu. Dia mencari tahu bahwa ternyata si Nebukadnezar Raja Babel ini telah berbuat jahat kepada banyak bangsa, di mana dia menaklukkan banyak bangsa dan menghancurkan kuil-kuil penyembahan di bangsa-bangsa itu. Lalu perkakas-perkakas kuil dari bangsa-bangsa itu dibawa ke Babel. Termasuk di dalamnya adalah Raja Babel itu, Nebukadnezar, menghancurkan bait Allah di Yerusalem, punyanya orang Yehuda. Dan semua perkakas-perkakasnya dengan orang-orangnya itu dibawa ke pembuangan. Nah, jadi si Kores itu berpikir begini, ini kejatuhan Babilonia, ini akibat dari dewa seluruh bangsa, ya, dewa seluruh bangsa yang pernah ditaklukkan oleh Nebukadnezar dari Babel itu marah sehingga akibatnya ya dia kualat sehingga kerajaan Babel itu jadi hancur. Nah, karena itulah maka si Kores ini tidak mau mengalami nasib sama seperti Babel, sama seperti Nebukadnezar. Karena itu
ketika Raja Babel berbuat jahat kepada semua dewa dari bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Yahudi, maka Kores itu ingin berbuat baik. Jadi dia memulangkan semua orang tawanan Babel dari mana-mana tuh dipulangkan semua, termasuk orang Yahudi. Setelah 70 tahun orang Yahudi ada di pembuangan. Nah, jadi bukan diusir, tapi bahkan dikirim pulang. Kores itu bahkan dilihat sebagai sebuah berkat oleh orang Yahudi. Karena melalui Kores itulah Tuhan melaksanakan perintahnya untuk melaksanakan rencananya atau janjinya bahwa orang Yahudi akan pulang setelah mereka 70 tahun di pembuangan. Bahkan, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab itu justru untuk orang Yahudi itu ada semacam maklumat khusus, ya, maklumat khusus di mana mereka menunjukkan bahwa Kores itu begitu memperhatikan mereka. Nah, saya tunjukkan ya dari uh, kitab Esra ya, Esra pasal 1. Esra 1, saudara lihat ayat 1 sampai ayat 4. Pada tahun pertama pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi ini maksudnya Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia. Firman mana? Firman bahwa setelah 70 tahun di pembuangan kalian akan pulang. Jadi justru Kores ini adalah utusan Tuhan dalam sudut pandang providensi Allah. Itu Kores itu adalah utusan Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan bahwa pulang orang Yahudi ke tanah air mereka. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan ini. Dia menugaskan aku. Siapa? Tuhan, Yahweh. Menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Ini apa? Ini bait Allah, Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Jadi memang dia diutus pulang, mereka disuruh pulang tuh ke Yehuda, bukan ke Samaria. Lalu bukan diusir, tapi dikembalikan. Siapa di antara kamu termasuk umat Allahnya menyertainya? Biarlah berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, ya harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi ini adalah maklumat khusus. Jadi dengan kata lain, Kores itu adalah pahlawan. Sehingga kalau Kores itu uh, digambarkan sebagai perwakilan Persia, maka ini bukan konflik. Makanya seperti Pak pembicara ini mengatakan bahwa itu konflik antara orang Yahudi dengan Persia, salah. Itu tidak ada konflik di sana. Justru orang Yahudi melihat bahwa kehadiran Kores itu adalah perpanjangan Tuhan yang mengembalikan mereka. Bahkan dia mau membiayai pembangunan Bait Allah. Nah, kalau saudara membaca ayat-ayat tadi, kelihatannya seperti Kores itu orang yang menyembah Yahweh Allah Israel ya. Tapi sebenarnya tidak. Karena sebenarnya Kores itu orang kafir. Dia itu menyembah seorang dewa Persia yang namanya Ahura Mazda. Ya, saudara mungkin bisa lihat ini ya. Ini adalah dewa Ahura Mazda. Ya, inilah dewa dari Kores itu. Jadi Kores itu bukan orang yang percaya Yahweh. Tapi mengapa? Ya, mengapa sampai dia kok mau melakukan hal semacam itu? Nah, yang saya omong tadi, saya ceritakan tadi, itu bukan karangan saya. Itu memang uh, ini. Ini ada satu penemuan arkeologi ini. Ya, penemuan arkeologi ini penting karena ini namanya Cyrus Slinder. Nah, di sini ini ada tulisan cuneiform ya. Dan ini kalau diterjemahkan bunyinya begini. Aku Koresi adalah raja dunia, raja agung yang berkuasa, raja Babel, raja Suni, raja Agag, raja segala bangsa. Ayahku Kambises juga raja agung, raja Ansan, kakekku juga raja Ansan. Aku mewarisi tahta singgasana dan menguasai dunia warisan dari generasi ke generasi.
dewaku Bel dan Nebo melindungiku. Ya, dia punya banyak dewa ya. Nah, dewaku Bel dan Nebo melindungiku, memperkenan dan memberkati pemerintahanku. Tuhanku yang besar, Marduk membuatku menang atas bangsa yang berambut hitam, yaitu bangsa Babel. Segala bangsa di dunia bertekuk lutut di hadapanku, mencium kakiku dengan mulut, dan mereka menyambutku sebagai raja dengan wajah yang gembira. Sebab itu tentaraku memasuki Babel dengan selamat. Hanya 11 hari invasi sudah berhasil membantai putra Nabonidus. Itu maksudnya uh, Belsasar tadi. Karena Nabonidus menawan berhala-berhala dari segala penjuru dunia, hal itu membuat semua dewa tidak senang kepadanya. Sedangkan aku bertindak untuk menyenangkan para dewa. Sebab itu aku mengembalikan semua berhala yang ada di Babel ke tempat mereka masing-masing. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia itu bukan karena dia mau mengusir orang Yahudi, tidak, ya, bukan dia mau mengusir, itu dia berbuat baik kepada mereka. Karena itu dia berbuat baik bukan hanya dengan memulangkan, tapi bahkan sampai membiayai pembangunan Bait Allah. Nah, itu begitu ceritanya, ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya kasih komentar-komentar uh, singkat saja ya. Dalam catatan saya ada 5 fase dalam hubungan Israel. Mereka berkonflik atau berinteraksi. Berkontrak itu ada 5 fase. Itu fase pertama itu berakhir sampai setelah muncul zaman kerajaan-kerajaan, lalu muncul bangsa-bangsa, negara-negara, sampai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua berakhir. Itu selesai. Itu bentangan waktu 2.562 tahun. Nah, kalau dalam sejarah modern kita melihat interaksi mereka itu mulai intens pada tahun 1947. Tahun 1947 itu akhir Perang Dunia Kedua. Ya, betul. Pada tahun 1947 itu Iran adalah satu dari 13 negara waktu itu yang memblokir dan tidak menghendaki tanah itu dipartisi. Karena sejak 1918 sampai 1948 wilayah itu dikuasai oleh Britain, kan? Inggris menguasai. Waktu itu Inggris yang ingin melakukan partisi bagi dua itu diskat itu ditentang habis-habisan oleh 13 negara. Terutama Iran. Iran pemimpinnya, Iran tidak mau. Dia menentang. Apa pertimbangannya? Karena tanah itu harusnya ya seperti tadi, rajanya memulangkan mereka itu untuk ke Samaria waktu itu, bukan ke Yerusalem. Gitu. Nah, jadi Yerusalem itu mestinya punya Palestina. Betul. Karena waktu itu aslinya adalah kerajaan Yudea. Gitu. Kerajaan Israel itu bukan di Yerusalem. Kerajaan Israel itu ibu kotanya Samaria di Utara. Nah, ya, lagi-lagi itu. Jadi itu kesalahan pengertian karena menganggap bahwa orang Yahudi harus dipulangkan itu ke Samaria, tapi mereka pergi ke Palestina, Yerusalem di Palestina. Nah, itu salah, seperti saya sudah jelaskan tadi ya. Dan ingat bahwa Palestina itu punyanya bangsa Yahudi. Ya, itu tidak bicara soal orang-orang Palestina sekarang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Palestina itu, nama Palestina itu sudah sangat lama, ya, sudah sangat lama. Itu karena nanti ya kita lihat dalam sejarah kalau kita cerita panjang lagi itu dari tahun 70. Ketika tahun 70 Masehi, orang-orang Roma menghancurkan kota Yerusalem itu di bawah Jenderal Titus kan. Kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah kedua kan setelah pulang dari Babel itu kan mereka bangun bait Allah lagi. Ya lalu dipugar oleh Raja Herodes Agung menjadi bait Allah yang sangat megah, dan itulah bait Allah yang ada pada zaman Yesus. Dan pada tahun 70 itu dihancurkan, bulan Agustus tahun 70 itu rata dengan tanah semua. Lalu orang Yahudi dibuang lagi ke seluruh dunia, diserahkan ke seluruh dunia. Nah, lalu apa yang terjadi dengan kota Yerusalem dan seluruh wilayah sekitarnya setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 itu? Nah, yang terjadi adalah bahwa kota itu dihancurkan, dibajak sedemikian rupa selama 47 tahun. Yerusalem memang menjadi hutan dan tidak berpenghuni. Dan kondisi itu baru mulai berubah ketika Kaisar Hadrianus atau Hadrian itu berkuasa di Roma tahun 117. Nah, Kaisar Hadrian ini pernah berkunjung ke wilayah Yudea,
Dan dia sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Dan karena itu dia berinisiatif untuk membangun kembali kota Yerusalem. Nah, jadi akhirnya dia bangun. Nah, tapi dia bangun kota Yerusalem sudah dengan corak Romawi. Dan dia memberikan nama baru kepada Yerusalem. Nama barunya itu adalah Aelia Capitolina. Ya, Aelia Capitolina. Dan itu menjadi nama bagi kota itu hampir 200 tahun setelah itu. Nah, Hadrian juga sangat toleran terhadap orang Yahudi yang masih tinggal di wilayah-wilayah sekitar itu ya. Dan karena itu juga banyak orang Yahudi diizinkan untuk menempati lagi kota Yerusalem. Nah, beberapa saat kemudian tuh orang-orang Yahudi lalu mengajukan semacam permintaan kepada Hadrian itu untuk membangun Bait Allah kembali, Bait Allah tiga, ya. Dan Hadrian setuju. Karena itulah orang Yahudi dengan semangat mempersiapkan, mengadakan persiapan segala macam hal untuk bisa membangun. Ya, tapi belakangan Hadrian menarik kembali keputusan. Dia tidak lagi mau memberi kesempatan bagi orang Yahudi untuk bangun Bait Allah mereka dan membuat mereka akhirnya jadi populer dan besar lagi. Dan ini membuat akhirnya orang Yahudi benci sekali dengan Hadrian. Dan kebencian itu bertambah karena Hadrian membangun kuil Jupiter di dalam kota Yerusalem yang dianggap orang Yahudi itu menajiskan kota suci mereka. Dan Hadrian akhirnya mulai bersikap kurang baik kepada orang Yahudi dan dia ya melawan tradisi-tradisi Yahudi dengan melarang orang Yahudi melakukan sunat. Dan ini semua membuat orang Yahudi akhirnya berpikir mereka perlu mengadakan pemberontakan melawan Hadrian. Akhirnya di bawah kepemimpinan seorang yang namanya Simon Bar Kokhba, ya, orang Yahudi mengadakan serangkaian pemberontakan melawan Roma, Romanya Hadrian ini. Dan di bawah Bar Kokhba itu orang Yahudi berhasil merebut 50 benteng dari 985 kota dan desa, termasuk Aelia Capitolina ini, Yerusalem itu, berhasil direbut. Dan mereka lalu mencetak uang logam dengan perkataan kemerdekaan bagi Israel, ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Bar Kokhba berhasil mengusir orang Roma dari Yerusalem dan seluruh tanah Israel waktu itu. Mereka memproklamirkan berdirinya negara Yahudi. Dan sayang sekali bahwa itu hanya singkat saja waktunya karena kemudian datanglah bala bantuan tentara Roma yang besar dari Mesir, dari Syria, dan dari tempat-tempat lain. Dan mulai lagi peperangan besar namanya Perang Betar. Dan pasukan Roma menghantam pasukan Bar Kokhba dan membunuh banyak orang Yahudi. Sejarawan Romawi bernama Dio Cassius itu melaporkan bahwa dalam perang Betar itu ada 580.000 orang Yahudi dibunuh dan banyak orang lainnya mati karena kelaparan, penyakit, dan terbakar. Dan sisa orang Yahudi yang masih hidup di Yerusalem itu lalu dijual di pasar budak dengan harga yang sangat murah. Ya. Nah, setelah itu Hadrian lalu melarang orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Bahkan mendekat Yerusalem saja tidak boleh. Mereka hanya diizinkan masuk Yerusalem 1 tahun 1 kali, yaitu pada tanggal 9 bulan Av untuk meratapi kekalahan mereka. Bahkan di dalam kamus Romawi kata Yahudi dihapus dan diganti namanya dengan Syria Palestina. Nah, sejak saat itulah orang Yahudi dan seluruh wilayah itu disebut sebagai Palestina. Nah, itu bukan karena, itu apakah ada hubungan dengan Filistin? Tidak. Karena Hadrian tahu bahwa musuh bebuyutannya orang Yahudi dari zaman Perjanjian Lama itu kan bangsa Palestina itu kan. Jadi dengan memberikan nama Palestina, Filistin, nah itu sama dengan mau mengolok-olok orang Yahudi bahwa ini sekarang kotamu sendiri, wilayahmu itu dinamai berdasarkan nama musuhmu yaitu uh, Filistin itu. Maka namanya Syria Palestina. Nah, kalau begitu dari sejarah itu terlihat bahwa sebenarnya ya Palestina itu adalah nama lain yang diberikan untuk seluruh wilayah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, nanti kita lihat belakangan dalam perkembangan baru muncullah orang-orang Arab di situ, ya, orang Arab setelah uh, perkembangan sejarah yang panjang, tapi tanah itu tetap nama Palestina, lalu orang-orang itu disebut sebagai orang Palestina, tapi bukan orang Yahudi. Padahal dari sejarah itu nama Palestina itu diberikan untuk wilayah orang Yahudi sebagai olok-olokan kepada mereka ketika mereka ditaklukkan oleh Kaisar Hadrian. Nah, itu begitu kisahnya. Ya, jadi kalau
dikatakan bahwa mereka menolak pembagian wilayah karena itu harusnya dikirim ke Samaria, tapi mereka pergi ke Palestina, nah itu salah. Ya, oke. Nanti wawancara itu sudah bicara hal lain tentang politik kekinian ya. Jadi saya tidak mau tanggapi lagi, tapi saya hanya memberikan catatan itu saja. Kalau tadi saya dengar, saya lihat kok kok aneh ya sejarahnya ya. Nah, ada sedikit miss tentang sejarah masa lalu, makanya saya uh, memberikan tanggapan. Nah, sebenarnya saya menulis sejarah tentang Israel ini sudah apa ya, panjang lebar ya. Karena saya menulis buku sejarah itu eh, dalam buku saya itu Israel dulu, kini, dan nanti. Ya ada 3 seri. Saya cerita panjang lebar semua ini. Nah, saudara bisa cari buku itu di apa Tokopedia, di Esra Soro Bookstore. Di sana saudara bisa dapatkan buku itu. Oke, itu saja dan semoga komentar saya ini mencerahkan kita dan membuat kita mengerti sejarah yang sesungguhnya seperti apa. God bless you.